Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun saja kalian berada. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas, kegiatan, belajar mengajar walaupun dengan jarak jauh. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala macam musibah, dilindungi dari segala macam wabah, penyakit, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam tayangan video kali ini Ustadz akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 tentang teks pidato. Perlu diketahui bersama bahwa pidato itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, memberikan gambaran terhadap suatu hal, dan juga untuk mengajak kepada banyak orang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Adapun mengenai teknik atau metode berpidato, yang pertama adalah metode serta-merta atau yang disebut dengan impromptu. Yang kedua menggunakan metode menghafal. Yang ketiga menggunakan metode naskah. Yang keempat menggunakan metode ekstemporan. Dan yang terakhir yang kelima menggunakan metode campuran. Nah, anak-anakku sekalian, juga perlu diketahui bersama bahwa metode impromptu atau serta-merta itu sifatnya spontan. Yang kedua berdasarkan kebutuhan sesaat. Yang ketiga tidak ada persiapan. Yang keempat cocok bagi yang sudah berpengalaman dan terbiasa berpidato. Metode menghafal ini ada persiapan. Yang kedua sifatnya menghafal naskah yang sudah disiapkan. Yang ketiga kelemahan-kelemahannya, kalau orang menggunakan metode menghafal itu biasanya jalannya pidatonya terasa kaku, pandangan tidak bebas karena terfokus hanya pada hafalan saja. Yang berikutnya, cocok bagi orang yang mempunyai daya hafal tinggi. Metode naskah, ada persiapan. Pelaksanaannya dengan membaca naskah. Kelemahannya menggunakan metode naskah, yaitu kadang terasa kaku, komunikasi mata kurang bebas, kurang hidup, mata terfokus hanya pada naskah saja. Metode ekstemporan, ada persiapan tetapi tidak membuat naskah secara lengkap. Yang kedua sudah direncanakan dengan cermat, jadi hanya membuat garis besarnya saja. Kelebihan orang yang menggunakan metode ini, yaitu berbicaranya lebih bebas, lebih hidup, dan luwes. Yang berikutnya metode campuran, yaitu metode naskah dan ekstemporan. Metode ini naskah sudah dipersiapkan secara lengkap, tetapi hanya sebagai pegangan saja. Pidato disesuaikan dengan kerangka global yang sudah dipersiapkan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah itu kalian harus bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama, kalian harus menguasai materinya. Yang kedua, harus siap mental dan fisik.
Yang ketiga, vokal jelas dan memadai. Yang berikutnya, intonasi sesuai isi. Yang berikutnya, berani dan percaya diri. Dan yang berikutnya lagi, jangan berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, sesuaikan dengan hal yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah komunikatif dan bervariasi. Nah, sekarang sistematika atau bagian-bagian pidato. Bagian-bagian pidato yang pertama yang perlu disampaikan adalah salam pembuka. Salam pembuka ini bisa menggunakan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Bagian pidato yang kedua, sapaan penghormatan. Yang ketiga, adanya pendahuluan. Yang keempat, isi atau inti pidato. Yang kelima, penutup atau simpulan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kalian mengetahui pengertian tentang pidato, teknik atau metode berpidato, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pidato, dan bagian-bagian dalam pidato, nah sekarang silakan kalian kerjakan tugas mandiri kalian. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pidato. Yang kedua, apa saja teknik atau metode berpidato, sebutkan dan jelaskan. Yang ketiga, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Dan yang terakhir, ada berapakah bagian-bagian atau sistematika berpidato, dan sebutkan. Silakan dikerjakan di kertas lembaran dan jangan lupa mencantumkan identitas nama lengkap, kelas, serta hasilnya difoto, kemudian dikirim ke guru mapelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.